لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian nanti. Dalam pertemuan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana kita telah membaca bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab mengenai penafsiran At-Tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan beberapa ayat dan juga sebuah hadis. Kemudian dari beberapa ayat ini dan sebuah hadis yang beliau sebutkan ada penjelasan-penjelasan mengenai At-Tauhid. Beliau mengatakan fihi akbarul masail wa ahammuha. Di dalam bab ini terdapat masalah yang paling besar dan yang paling penting. Wa huwa tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah, yaitu penafsiran tentang at-tauhid dan penafsiran mengenai asy-syahadah. Syahadah la ilaha illallah. Wa bayyanaha bi umurin wadhihah. Allah telah menjelaskannya dengan perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang nyata. Minha, di antaranya Ayatul Isra, ayat yang ada di dalam surah Al-Isra, yaitu ayat yang ke-57. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah
ayyuhum aqrab. Mereka itulah orang-orang yang mereka panjatkan kepadanya doa. Mereka juga mencari kedekatan diri kepada Rabb mereka. Mana di antara mereka yang paling dekat? Qala bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin. Allah menjelaskan di dalam ayat itu bantahan kepada kaum musyrikin. Alladzina yad'una as-salihin, yang telah memanjatkan doa kepada orang-orang saleh. Apa bantahannya di sini? Bantahannya yaitu bahwa orang-orang saleh tersebut justru mendekatkan diri kepada Allah, tidak berbuat syirik sebagaimana perbuatan kaum musyrikin. Qala fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Maka di dalam ayat ini terdapat keterangan bahwa inilah yang merupakan perbuatan syirik yang besar, yaitu berdoa kepada selain Allah. Qala wa minha ayatu bara'ah. Di antaranya adalah ayat dalam surah Bara'ah, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob dari selain Allah. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah menjelaskan di dalam ayat itu bahwasanya ahlul kitab mengambil alim ulama mereka, menjadikan alim ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob daripada selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahidan. Allah juga menjelaskan bahwa mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka mengibadahi satu ilah saja, yaitu Allah. Ma anna tafsiriha alladzi la iskala fih, bersamaan bahwa penafsirannya yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada ganjalan di dalamnya, ta'atul ulama wal ubbadi fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Penafsirannya yaitu mereka taat kepada ulama, taat kepada ahli-ahli ibadah di dalam bermaksiat, di dalam bermaksiat. La du'a'uhum iyyahum, bukan mereka berdoa kepada alim ulama dan ahli-ahli ibadah tersebut. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa mereka dinyatakan telah menjadikan Rabb dari selain Allah, itu karena mereka mentaati alim ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka di dalam bermaksiat. Atau dalam riwayat disebutkan mereka mengikuti pemuka-pemuka agama mereka di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini saja sudah dianggap sebagai apa? Sebagai perbuatan menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Apabila seorang yang mengikuti, mentaati selain Allah dalam perkara maksiat dianggap menjadikan Rabb dari selain Allah, bagaimana yang jelas-jelas menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Tentunya lebih lagi dianggap sebagai perbuatan menjadikan Rabb dari selain Allah. Nah, qala wa minha
qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Di antaranya adalah ucapan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang kafir. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ya. Ini persis dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Yaitu berlepas diri daripada yang selain Allah dan hanya menetapkan ibadah kepada Allah. Ya. Qala fastathna minal ma'budina rabbahu. Beliau mengecualikan dari segala sesuatu yang disembah Rabb-Nya. Artinya bahwa beliau berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalat hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sikap berlepas diri ini dan sikap loyalitas ini, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah dan loyal hanya kepada ibadah terhadap Allah, hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah, merupakan penafsiran syahadah la ilaha illallah. Faqala, maka Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat yang telah diucapkan oleh Ibrahim tadi, kalimatan baqiyatan fi aqibih, sebagai kalimat yang kekal di anak keturunannya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah dan mentauhidkannya. Nah, jadi kalimat inilah penafsiran at-tauhid, al-bara'ah mimma 'ubida min dunillah, ya, illa alladhi fatarani. Ya, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Ya. Ibrahim menyatakan, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ya. Kalau di dalam ilmu an-nahwu ini disebut dengan al-istithna al-munqati', pengecualian yang terputus sifatnya. Artinya bahwa yang dikecualikan bukan bahagian dari yang sebelumnya. Artinya bahwa yang telah menciptakan Ibrahim bukan bahagian dari segala sesuatu yang disembah oleh kaumnya. Jadi tidak bisa difahami dari ayat ini bahwa Allah dari bahagian segala sesuatu yang disembah oleh kaum Ibrahim. Ya. Karena pengecualian ini terputus antara yang setelah pengecualian dengan sebelum yang dikecualikan. Ya. Nah, di sana ada juga yang disebut dengan al-istithna al-muttasil, pengecualian yang terhubung, yang tersambung. Ya, seperti seorang menyatakan qama al-qaumu illa Zaidan. Ya, kaum itu berdiri kecuali si Zaid. Zaid adalah bahagian dari yang dikecualikan, dari apa yang sebelum pengecualian tadi. Ya, karena Zaid adalah bahagian dari kaumnya. Ini disebut dengan pengecualian al-muttasil. Ya.
Kalau dinyatakan jaa atau qama al-qaumu illa himaran, kaum itu berdiri kecuali seekor keledai, ini disebut dengan al-istitsna al-munfasil, ya, pengecualian yang terputus karena keledai bukan bahagian daripada kaum yang dikecualikan itu. Nah, ini hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Karena pengecualian ini adalah pengecualian yang terputus, sehingga Allah di sini bukan bahagian dari apa yang disembah oleh kaum Ibrahim. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Qala wa minha, dan di antaranya Ayatul Baqarah fil kuffaril ladzina qala Allahu fihim. Ayat di dalam surah Al-Baqarah mengenai orang-orang kafir yang Allah telah mengatakan tentang mereka, wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar daripada api neraka. Al-Baqarah ayat 168. Zakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang tidak pernah akan keluar daripada api neraka nanti, bahwa mereka itu yuhibbuna andadahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka jadikan sembahan-sembahan selain Allah, kahubbillah, laksana mencintai Allah. Ya. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam yudkhilhum fil Islam, namun kecintaan yang besar kepada Allah itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Karena rasa cinta kepada Allah itu tidak cukup untuk menjadikan seorang sebagai muslim. Sebesar apapun rasa cinta kepada Allah tersebut, itu harus disertai dengan sikap mensucikan, memurnikan rasa cinta hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan membersihkannya dari rasa cinta kepada yang selain Allah. Ya. Kalau rasa cinta yang besar ini disertai dengan rasa cinta pula kepada apa yang selain Allah, laksana mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah syirik. Ini adalah perbuatan syirik. Makanya Allah menyatakan mengenai orang-orang kafir yang akan dimasukkan kekal di dalam api neraka, yuhibbunahum kahubbillah, ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah. Maka rasa cinta yang sifatnya ibadah, yang mengandung at-tadhallul wal khudu' wat ta'zim, rasa cinta yang mengandung perendahan diri, ketundukan jiwa, dan pengagungan, murni hanya untuk Allah saja. Ya, tidak boleh diserahkan kepada yang selain Allah. Fakaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan selain Allah itu lebih besar daripada mencintai Allah. Kalau mencintainya, laksana mencintai Allah saja. Artinya bahwa level kecintaannya sama. Dia mencintai tandingan yang selain Allah itu setara dengan cintanya kepada Allah. Itu tidak cukup memasukkan ke dalam Islam. Orangnya belum bisa dikatakan sebagai muslim. Karena dia musyrik. Lah, sekarang kata beliau, fakaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah.
Bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Ya. Jawabannya apa? Tentu lebih pantas untuk tidak dianggap sebagai muslim. Ya. Syiriknya lebih besar lagi tingkatannya. Qala fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah. Lantas bagaimana pula bila orang itu tidak mencintai kecuali hanya tandingan selain Allah itu semata dan tidak sama sekali cinta kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya dengan cinta yang ibadah hanya cinta kepada tandingan selain Allah. Cinta kepada tandingan selain Allah dan tidak ada cinta kepada Allah sedikit pun. Ini paling parah. Dan ini yang paling kufur di antara yang sebelumnya. Nah, qala wa minha, di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar kepada apa yang disembah dari selain Allah, haram hartanya dan darahnya dan perhitungannya diserahkan atas Allah. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini merupakan termasuk perkara yang paling besar yang menjelaskan makna daripada la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Karena beliau tidak menjadikan semata-mata melafadzkannya saja sebagai sesuatu yang bisa menjaga darah dan harta. Bal bahkan wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha. Dan beliau bahkan tidak menjadikan mengetahui maknanya dan disertai dengan melafadzkannya. Bal walal iqrar bidzalik, bahkan tidak pula hanya sekedar mengakui hal itu. Bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarikalah, bahkan tidak pula keberadaannya yang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Bal la yahrumu maluhu wa damuh, bahkan tidaklah haram harta dan darahnya, terlindungi harta dan darahnya, hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, sampai dia menggabungkan dengan semua itu, menggabungkan kepada semua itu kekafiran dengan apa yang disembah dari selain Allah. Ya. Jadi semua amalan-amalan Islam yang mulia, ya, bahkan mengucapkan la ilaha illallah, mengakui la ilaha illallah, mengerti makna la ilaha illallah, dan selanjutnya itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang dinyatakan muslim yang haram darahnya dan hartanya serta kehormatannya. Ya. Sampai hatta yudhifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Ya. Sampai dia mau menggabungkan dengan semua itu kekafirannya dengan apa yang disembah dari selain Allah. Ya. Kalau seandainya dia tidak pernah ibadah kepada yang selain Allah, tidak pernah doa kepada yang selain Allah, ya, tidak pernah nazar kepada yang selain Allah, tidak pernah menyembelih kepada yang selain Allah, dan tidak pernah menyerahkan salah satu ibadah kepada yang selain Allah, ya, semua dia serahkan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Namun dia tidak menggabungkan dengan semua itu keingkarannya dengan apa yang disembah dari selain Allah, fahadza laisa bimuwahhid wala bimuslim. Ya. Jadi tidak cukup
sisi positifnya saja yang harus dia perbuat, tetapi dia harus mengingkari sisi negatifnya. Harus ada keyakinan ingkar, kafir kepada apa yang disembah dari selain Allah. Ya. Berlepas diri dari apa yang disembah daripada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini baru dinyatakan sebagai Muslim. Itu maksud beliau. Ya. Kenapa? Karena hadis ini. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Ini sisi positif. Ya. Yang harus dia laksanakan. Kemudian harus dia gabungkan pula ingkar kepada sisi negatifnya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia ingkar dengan apa yang disembah dari selain Allah. Kalau ada dua sisi ini yang dia kumpulkan, haruma maluhu wa damuh. Ya, maka harta dan darahnya menjadi haram. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dan perhitungannya diserahkan atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau ada seorang yang ibadah sepanjang hidupnya, ya, salat, puasa, zakat, haji, i'tikaf, umrah, sedekah, tidak ada satu pintu kebaikan melainkan dia laksanakan. Baik yang wajib ataupun yang mustahab. Semua syariat yang disyariatkan oleh Allah dia laksanakan sepanjang hidupnya. Ya. Tapi dia menyatakan bahwa Yahudi itu juga agamanya benar. Ya. Nasara itu juga agamanya benar. Ya. Tuhan kita satu. Cuma caranya yang berbeda. Banyak jalan menuju Roma katanya. Semua agama itu benar. Cuma berbeda tata caranya dan amaliyahnya, syariatnya. Maka orang yang seperti ini, muslim atau ghairu muslim, laisa bimuslim. Bukan seorang yang muslim. Karena dia hanya mengumpulkan sisi positifnya saja. Dan dia tidak menggabungkan kepadanya ingkar kepada sisi negatifnya. Maka barang siapa yang tunduk kepada syariat ini, ya, bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia harus sertakan bersamanya ingkar, keyakinan ingkar kepada apa yang disembah dari selain Allah. Dia harus menyatakan bahwa yang selain Islam itu adalah kufur. Ya. Bahwa yang selain Islam itu adalah kekafiran, kesesatan, kebatilan yang tidak boleh dianut oleh manusia. Agama apapun itu. Yahudikah, Nasranikah, Budakah, Hindukah, atau apa saja agamanya. Semua adalah agama kekafiran yang harus kita berlepas diri daripadanya. Dan tidak boleh seorang manusia pun menganutnya. Ya. Karena itu bukan datangnya dari Allah. Itu semua adalah kebatilan dan kesesatan serta kekafiran. Ya. Adapun agama para nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kita yakini agama dari Allah, tetapi sebelum kaumnya merubahnya. Ya. Sebelum kaumnya merubahnya sepeninggal mereka para nabi itu. Ya. Umat Nabi Musa, agama yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah Islam. Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam isinya adalah tauhid. Dan bukanlah agama Yahudiyah, agama Yahudi sebagaimana yang ada sekarang ini, karena ini semua adalah muharraf, agama yang telah diubah-ubah oleh orang-orang sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula agama Nasraniyah, Kristen. Ya. Itu bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Agama Nabi Isa alaihi salam adalah Islam, agama tauhid. Karena semua nabi menyerukan kepada la ilaha illallah.
walaupun syariatnya berbeda-beda. Sedangkan agama Nasraniyah adalah agama kufur yang isinya adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Yahudiyah juga demikian. Adapun yang selain itu dari agama-agama buatan manusia seperti Buddha, Hindu, Konghucu atau agama-agama lain, ini adalah agama batil yang penuh dengan kesesatan dan Allah berlepas diri daripadanya. Baik, qala fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuh. Jika dia ragu atau tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak mengambil sikap. Ya. Tidak mengambil sikap, tidak menyatakan benar, tidak menyatakan sesat. Tidak menyatakan hak, tidak menyatakan batil. Tawakuf. Lam yahrum maluhu wa damuh. Maka hartanya tidak haram sebagaimana darahnya tidak haram. Artinya bahwa dia bukan seorang muslim. Ragu sedikit saja ini membuat seseorang jatuh ke dalam kekafiran. Demikian pula kalau dia tawakuf, tidak punya sikap, tidak membenarkan, tidak menyesatkan, maka ini juga membuatnya menjadi seorang yang kafir dan bukan muslim. Kalau dia ditanya, apakah Yahudi atau Nasrani atau Budi atau yang selain itu dari Islam, yang selain dari agama Islam, muslim atau kafir, dia menjawab, saya tawakuf. Saya tidak bisa menyatakan mereka muslim atau kafir. Nah, saya tidak bisa menyatakan mereka benar atau batil. Bagi saya bahwa yang benar itu Islam. Tapi yang selainnya saya tidak tahu. Saya tidak menyatakan benar atau tidak benar. Maka yang seperti ini lam yahrum maluhu wa damuh. Tidak haram hartanya dan tidak haram darahnya. Artinya dia adalah seorang yang kafir yang harta dan darahnya tidak terlindungi di dalam penjagaan Islam. Apalagi yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, meyakini bahwa semua agama itu benar, fahadza laisa bimuslim. Laisa bimuslim, bukanlah seorang muslim yang terjaga harta dan darahnya dengan penjagaan Islam. Fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha, wa yalahu min bayanin ma awdahahu, wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Alangkah agung dan mulianya masalah ini, dan alangkah jelasnya keterangan ini, dan alangkah kuatnya hujjah ini yang bisa membantah orang-orang yang menentangnya. Maka dengan ini, apa yang telah dijelaskan dari ayat yang pertama sampai hadis yang terakhir adalah keterangan mengenai tafsir at-tauhid. Intinya bahwa at-tauhid menyerahkan segala ibadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Menggabungkan antara meyakini ibadah hanya untuk Allah dan mengingkari segala apa yang diibadahi dari selain Allah. Maka dua sisi ini harus ada. Apabila salah satu daripada keduanya tidak terkumpulkan pada diri seseorang, fahuwa laisa bimuslim, maka dia bukanlah seorang yang muslim. Yang menyatakan dia bukan muslim bukan kita. Yang menyatakan bahwa dia bukan muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda beliau, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, satu. Yang kedua, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar dengan apa yang disembah dari selain Allah. Barulah beliau nyatakan haruma maluhu wa damuh.
haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Nah, qala asy-syarh, penjelasan bab ini. Qala Syekh Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, yaqulu huna Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Di sini Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim berkata, atfu syahadati 'ala tauhid min atfi dal 'ala al-madlul. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali rahimahullah, beliau ini adalah salah satu daripada ulama Al-Hanabilah yang karya-karyanya diberkati oleh Allah. Nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Beberapa karya beliau sangat bermanfaat. Di antaranya seperti Syarah Thalatsatil Usul. Nah, beliau mengatakan mengenai masalah penafsiran tauhid, atfu syahadati 'ala tauhid min atfi dal 'ala al-madlul. Mengatafkan, mengikutkan asy-syahadah atas at-tauhid min atfi dal 'ala al-madlul, termasuk dari mengatafkan, mengikutkan sesuatu yang menjadi petunjuk kepada sesuatu yang ditunjukkan. Artinya, tatkala kita mengatakan bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Di sini syahadah la ilaha illallah, kalimatnya kita ikutkan kepada kalimat yang sebelumnya, yaitu tafsir tauhid. Karena dalam ilmu an-nahwu, al-waw di sini disebut dengan waw al-'athaf. Wawul 'athaf itu berfungsi untuk menjadikan kata yang sesudahnya mengikuti hukum kata yang sebelumnya. Kalimat yang sesudahnya memiliki hukum seperti kalimat yang sebelumnya. Nah, di sini kalimat syahadah la ilaha illallah mengikuti hukum tafsir at-tauhid, karena wawunya adalah waw al-'athaf. Ya. Nah, ini kata beliau merupakan atfud dal 'alal madlul, mengatafkan sesuatu yang menjadi petunjuk kepada apa yang ditunjukkan. Ya, berarti kita mengatafkan sesuatu yang menjadi petunjuk, yaitu la ilaha illallah, ini menunjukkan kepada at-tauhid, karena at-tauhid adalah al-madlul. Ya. Jadi la ilaha illallah itu adalah ad-dal, sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna. La ilaha illallah adalah ad-dal, sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna. Lalu apa makna yang ditunjukkan? Apa itu madlulnya? Makna yang ditunjukkan olehnya yaitu kalimat yang sebelumnya, kalimat at-tauhid. Makanya kata beliau min atfid dal 'alal madlul. Berarti ini adalah ataf, mengikutkan hukum sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna, kepada makna yang ditunjukkan olehnya. Artinya mengatafkan la ilaha illallah kepada at-tauhid. Berarti la ilaha illallah itu menunjukkan kepada makna at-tauhid. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu ad-dal yang menunjukkan kepada sebuah makna, sedangkan at-tauhid adalah al-madlul, makna yang ditunjukkan olehnya. Qala fa inna at-tauhid huwa makna la ilaha illallah. Karena sungguhnya tauhid itu adalah makna la ilaha illallah. Ya, perhatikan ini. Karena at-tauhid adalah makna daripada la ilaha illallah. Saya kira yang pernah belajar bahasa Arab ini cukup difahami. Ya. Memang kalau belum mempelajari an-nahwu mungkin sedikit agak membingungkan. Tapi saya kira jelas ya, bahwa yang dimaksud dengan ad-dal
Sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini mesti ada maknanya, kan gitu. Dia menunjukkan kepada sebuah makna. Ya. Apa maknanya? Ya. Maka dia diikutkan kepada kalimat yang sebelumnya, makanya ditengahi oleh huruf al-ataf untuk menunjukkan bahwa hukumnya dia diikutkan kepada kalimat yang sebelumnya. Berarti dia menunjukkan kepada sebuah makna. Apa maknanya? Maknanya adalah kalimat yang sebelumnya sebagai madlul. Ya, madlul itu artinya adalah makna yang ditunjukkan olehnya. Nah, apa kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya disebutkan tafsirut tauhid. Berarti tauhid itulah maknanya, makna yang ditunjukkan olehnya. Makanya dinyatakan di sini fa inna tauhid huwa makna la ilaha illallah. Karena sungguhnya tauhid itu adalah makna daripada la ilaha illallah. Wa madluluha mutabaqah, yakni babu idahut tauhid, babu idahit tauhid, tauhidil uluhiyyah wal ibadah. Sedangkan madlulnya, makna yang ditunjukkan olehnya, oleh la ilaha illallah secara mutabaqah, secara kesesuaian, yakni yang dimaksud adalah babu idahit tauhid, bab penjelasan mengenai tauhid, yaitu tauhidil ibadah wal tauhidil uluhiyah wal ibadah, tauhid al uluhiyah dan tauhid al ibadah. Artinya yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid al uluhiyah dan al ibadah. Ya, bukan tauhid yang lainnya, bukan tauhid rububiyah, bukan pula tauhid al asma was sifat. Li'annahu huwal maqsudu bidzat min tasnifil kitab. Karena tauhid inilah yang dengan sendirinya dimaksud dari pengarangan Alkitab. Jadi kitab ini dikarang, ditulis dalam rangka untuk menjelaskan tauhidil uluhiyah dan tauhidil ibadah, bukan tauhid yang lainnya. Bukan tauhid ar-rububiyah, bukan pula al-asma was sifat. Nah, jadi secara kesesuaian, maka yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhidul ibadah, tauhid al-ibadah. Qala wa bayanu madluli syahadati an la ilaha illallah min nafyi wal itsbat wa ma tadammanathu min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu duna ma siwa, dan keterangan mengenai makna yang ditunjukkan oleh syahadah la ilaha illallah, yaitu yang berupa peniadaan dan penetapan, dan apa yang dikandungi dari bentuk keikhlasan ibadah kepada Allah semata tanpa yang selainnya. Artinya bahwa makna daripada syahadah la ilaha illallah mengandung adanya peniadaan dan penetapan. Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah la ilaha, tidak ada sesembahan yang selain Allah. Ya. Kemudian apa yang ditetapkan? Illallah, kecuali hanya Allah. Ini makna yang terkandung di dalamnya, yang ditunjukkan olehnya. Ya. Wa ma tadammanathu min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu duna ma siwa, dan apa yang dikandunginya berupa memurnikan segala ibadah hanya untuk Allah semata tanpa yang selainnya. Saya kira ini jelas bahwa la ilaha illallah itu mengandung keikhlasan ibadah hanya untuk Allah tanpa yang selainnya. Fat tafsiru taratan yakunu bi dzikri ma tahta al-lafzi min ma'na wa taratan bi dzikri dhidd wal munafi. Maka penafsiran itu, kata beliau, terkadang dengan menyebutkan apa atau makna yang terkandung di bawah lafaz, dan terkadang penafsiran itu dengan menyebutkan lawannya dan sesuatu yang meniadakannya. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan itu artinya menjelaskan definisi sesuatu. Imma kita menyebutkan arti kata atau makna kata yang kita tafsirkan, yang kita ingin definisikan, atau terkadang dengan kita menyebutkan lawan yang meniadakannya. Seperti kita menyatakan, ya, apa yang dimaksud dengan meja? Ya, meja itu adalah
Nah, kita jelaskan. Yang berkaki 4 misalnya. Gitu. Yang terbuat dari kayu. Ya, yang digunakan untuk ini. Itu namanya apa? Menjelaskan makna yang terkandung di dalam kata itu. Ya, jadi menafsirkan sesuatu juga demikian. Terkadang kita menyebutkan apa makna yang terkandung di dalam kata itu. Seperti kita menyatakan tauhid. Ya. Apa definisi tauhid? Kita jelaskan tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan terkadang juga kata beliau bahwasanya penafsiran itu dengan menyebutkan lawannya. Ya. Seperti misalnya kalau kita ditanya apa itu siang? Maka kita menjawab siang itu adalah lawan daripada malam. Maka lawan daripada malam adalah siang. Itulah siang. Ya. Apa itu warna putih? Warna putih itu adalah lawan daripada hitam. Jadi kalau ada lawan daripada hitam, maka itu adalah putih. Nah gitu. Terkadang kita mendefinisikan, menafsirkan sesuatu dengan lawannya. Nah maka demikian pula, ya, seperti kalau kita ditanya, apa itu tauhid? Kita menjawab tauhid itu adalah ingkar kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Itu adalah tauhid. Nah, dan di sini dikumpulkan keduanya. Ya. Menafsirkan tauhid dengan menyebutkan makna yang ada di bawah kata tersebut dan juga dengan menyebutkan lawannya. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah menyerahkan segala ibadah hanya untuk Allah dan juga ingkar kepada apa yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, maka ini penafsiran tauhid yang lengkap, ya, menyebutkan makna yang berada di bawah kata tersebut dan juga menyebutkan lawannya yang bisa meniadakannya. Ya, yang bisa meniadakannya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan forum lintas agama yang ada di Indonesia, di mana semua pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, Nasara dan yang lain-lainnya, mereka berkumpul dan memanjatkan doa bersama dengan cara bernyanyi atau selainnya. Salah satu alasan mereka adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang kufur, ya. Menganggap semua agama itu sama, atau menjadikan semua agama itu benar. Ini adalah keyakinan yang kufur yang diingkari oleh Islam, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ya. Ini adalah hukum secara umum. Adapun secara personil pribadi yang mengikutinya, ini tergantung kepada orangnya masing-masing. Ya, karena dalam mengkafirkan seseorang itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan tidak adanya penghalang-penghalang yang menghalangi dia daripada pengkafiran. Ya, jadi kalau kita katakan bahwa perbuatan ini kufur, maka bukan berarti vonis kepada pribadi-pribadi ataupun personil-personil tertentu. Masalah hukum kepada pribadi dan personil tertentu, fulan bin fulan adalah kafir, ini pembahasan bab yang lain. Karena harus dengan tawaffur syurut wa intifa al-mawani'. Ya, adanya syarat yang lengkap untuk dikafirkan dan tidak adanya penghalang yang menghalangi dari mengkafirkan. Nah, hadza ma'ruf inda aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya. Nah, kita menilai secara perbuatannya, jelas perbuatan dan keyakinan ini adalah kufur. Ya. Menyamakan semua agama, Islam, Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi dan yang lain-lainnya. Adapun alasan antar umat beragama agar mereka hidup dengan rukun, Islam itu sudah mengatur. Kalau kita sebagai seorang muslim
Jangan kembali kepada akal pikiran kita. Jangan kembali kepada hawa nafsu kita. Jangan kembali kepada teori-teori al-kuffar. Ya. Yang semua ini, ya, misalnya forum lintas agama atau apalagi namanya nanti, bukan datangnya dari Islam. Ya. Yang menyemarakkan kegiatan-kegiatan seperti ini datangnya dari mereka al-kuffar, dari negeri-negeri barat, dari para orientalis, dari para az-zanadiqah, orang-orang zindiq yang memusuhi Islam siang dan malam. Mereka memusuhi Islam dengan mengatasnamakan Islam. Benar bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Benar bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Benar Islam itu mengajarkan untuk hidup dengan damai. Benar. Segala kebaikan, segala kebajikan, segala perkara yang ma'ruf, semua ada di dalam Islam. Tetapi ukurannya di dalam Islam itu adalah Al-Quran wal Hadits. Tidak dengan hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita mengatakan ini baik, ini rahmah, ini ma'ruf, ini khair, dan lain sebagainya yang semakna dengan itu, harus ada dalilnya minal kitab was sunnah. Ya, dan Islam sudah mengatur bagaimana kita hidup dengan umat agama yang lainnya. Ya, Islam tidak semena-mena. Tetapi Islam bukan juga agama yang membenarkan semua agama. Ya, ada aturan-aturannya. Ya, seperti misalnya di dalam Islam itu ada pembagian, ini kafir zimmi, ya, ini kafir mu'ahad, ini kafir musta'man, ini kafir harbi. Ya, siapa di antara orang-orang kufar itu yang harus diperangi, siapa yang dilindungi oleh negara Islam, oleh pemerintahan kaum muslimin, siapa yang dijaga keamanannya. Semua itu ada aturannya. Semua itu telah dijelaskan dengan lengkap, tidak tersisa sedikit pun di dalam Islam. Cuma permasalahannya sekarang, siapa yang mau kembali kepada Islam. Ya. Yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin tidak yakin dengan Islamnya. Mereka justru lebih tenang dan merasa yakin dengan teori-teori al-kuffar. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti forum lintas agama seperti ini, ya, tidak ada diajarkan oleh Allah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada satu ayat yang berulang kali kita baca, bahkan sudah sangat hafal di lisan kita dan dibaca oleh banyak kaum muslimin. Ya. Di mana Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ta'buduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, itu Islam. Ya. Jadi ada batasannya. Adapun menyamakan semua agama, semuanya adalah benar, Islam ataupun yang selainnya, fahada kufrun billah, merupakan kekafiran kepada Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah, wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.